Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nasu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai pagi ini. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kita 3 nikmat besar. Pertama, Allah telah memberikan nikmat sehat. Yang kedua, tidak sekedar sehat, tapi Allah masih berikan kita nikmat hidup. Sebenarnya hidup. Dan yang ketiga, tidak sekedar hidup dan dalam keadaan sehat saja, tapi Allah masih titipkan nikmat iman di dalam hati kita. Nikmat inilah yang memanggil kita untuk pagi hari ini kita menunaikan solat sunnah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang amat sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang nabi dan rasul yang diutus Allah agar umatnya mempunyai kemuliaan akhlak. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, andai sampai pagi hari ini ada orang yang berani berkata imannya paling sempurna, tak perlu berdebat dengan orang seperti itu. Cukup lihat apakah iman yang diakui begitu kuat mampu melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau sampai pagi hari ini ada orang yang mengklaim ibadahnya paling benar, orang salah, maka tak perlu berdebat dengan dia. Cukup lihat apakah hasil daripada ibadahnya itu melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau sampai pagi hari ini ada orang yang berani berkata ilmunya paling tinggi, maka tak perlu berdebat dengan dia. Cukup lihat apakah ilmunya yang hebat melahirkan kemuliaan adab dan akhlak dalam kesehariannya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus agar setiap manusia mempunyai kemuliaan akhlak dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tema khutbah kita pada pagi hari ini meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang patut, yang harus kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah tokoh manusia, seorang nabi dan rasul yang mempunyai keimanan yang tangguh dalam menghadapi ujian Allah berikan dalam kehidupan ini. Berbagai macam ujian yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim tetap lulus ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak dari lulusnya Nabi Ibrahim, diuji oleh Allah Nabi Ibrahim, diangkat menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu diuji oleh ayah kandungnya sendiri, bukan orang lain, belum masyarakatnya, tapi ayah kandungnya. Ini pula yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam ketika dia berdakwah, anak dan istrinya yang menjadi ujian. Ini pula yang dialami oleh Nabi Nuh, istrinya yang menjadi ujian. Ini pula yang dialami oleh Sayyidina Muhammad ketika berdakwah, pamannya Abu Lahab, Abu Jahal yang menjadi ujian. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang menjadi ujian pertama dalam dakwahnya adalah ayah kandungnya sendiri. Jejak ini terekam di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berkata dengan santun kepada ayahnya, namun ayahnya bukanlah ayah yang biasa, tapi ayah yang luar biasa. Bukan sekedar penyembah berhala. Azar, ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam itu pembuat berhala, pencetak berhala. Ketika Nabi Ibrahim mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, apa jawab ayahnya? La in lam tantahi larjumannak. Kalau kau tidak berhenti untuk mengajak aku akan lempar kau pakai batu. Tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Perkiraan, pergilah engkau, wahai Ibrahim. Kasar kata-katanya. Apakah Nabi Ibrahim mencaci maki? Apakah Nabi Ibrahim melawan? Dengan kelembutan Nabi Ibrahim mengatakan, Sastaghfirulaka Rabbi. Aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu, wahai ayahku. Aku tetap akan memintakan ampunan Allah walaupun kau kasar kepadaku, walaupun kau penyembah berhala, aku tetap akan memohon ampun kepada Allah. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini pesan pertama, tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam suatu kisah dituturkan oleh seorang penjual hewan kurban. Ia tak sanggup menahan tangis saat mengetahui siapa sebenarnya yang membeli seekor kambing darinya di hari itu. Sekian banyak orang yang mengunjungi stan hewan kurbannya. Sebagian hanya melihat-lihat, sebagian lagi menawarkan, dan alhamdulillah tidak sedikit yang akhirnya membeli. Pedagang itu menyukai bisnis ini, membantu orang mendapatkan hewan kurban, dan Allah memberiku rezeki halal dari keuntungan penjualan. Suatu hari, datanglah seorang ibu ke setannya. Ia mengenakan baju yang sangat sederhana, kalau tidak boleh dibilang agak kumal. Dalam hati, dia menyangka ibu ini hanyalah akan melihat-lihat saja. Dia mengira ia bukanlah tipe orang yang mampu untuk berkurban. Meski begitu, sebagai pedagang yang baik, dia harus tetap melayaninya. Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu? Sapa penjual daging seramah mungkin. Lantas ibu itu menunjukkan salah satu kambing termurah,
sambil bertanya, "Kalau yang itu berapa, Pak?" "Yang itu 1.700.000, Bu," jawab pedagang kambing. "Harganya pas berapa?" tanya kembali si ibu. 1.600.000, Bu. "Harga segitu untung saya kecil, tapi biarlah," jawabnya. "Tapi uang saya hanya 1.500.000. Boleh, Pak?" pintanya. "Waduh, saya bingung, karena itu harga modalnya." Lalu dia berembuk dengan temannya, sampai akhirnya diputuskan, diberikan saja harga itu kepada ibu tersebut. Pedagang itu pun mengantarkan hewan kurban tersebut ke rumahnya. Begitu tiba di rumahnya, astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terasa menggigil seluruh badan karena melihat keadaan rumah ibu itu. Rupanya ibu itu hanya tinggal bertiga dengan ibunya dan putranya di rumah gubuk reot berlantai tanah tersebut. Saya tidak melihat tempat tidur, kasur, kursi ruang tamu, apalagi perabot yang mewah atau barang-barang elektronik. Yang terlihat hanya dipan kayu beralaskan tikar dan bantal lusuh. Di atas dipan tertidur seorang nenek tua kurus, tinggal jangat pembungkus tulang. "Mak, bangun, Mak. Ini, lihat saya bawa apa," kata ibu itu pada nenek yang sedang rebahan, sampai akhirnya terbangun. "Mak, saya sudah belikan emak kambing buat kurban. Nanti kita antarkan ke masjid ya, Mak," kata ibu itu dengan penuh kegembiraan. Si nenek sangat terkaget, tapi nampak jelas raut bahagia di wajahnya. Ia segera berjalan keluar dengan langkah yang gontai karena usianya yang senja. Sambil mengelus-eluskan kambing, nenek itu berucap, "Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga kalau emak mau berkurban. Nih, Pak, uangnya. Maaf ya kalau saya nawarnya kemurahan, karena saya ini hanyalah seorang kuli cuci di kampung sini. Saya sengaja mengumpulkan uang untuk beli kambing yang akan diniatkan buat kurban atas nama emak saya," kata ibu muda itu. Kaki ini sudah bergetar, dada terasa sesak. Sambil menahan tetes air mata, saya berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa hamba. Hamba malu berhadapan dengan hamba-Mu yang pasti lebih mulia ini. Seorang yang miskin harta namun kekayaan imannya begitu luar biasa. Pak, ini ongkos kendaraannya," panggil ibu itu. "Sudah, Bu, biar ongkos kendaraannya saya yang bayar," kata saya sambil menyembunyikan air mata yang sudah berkaca-kaca. Saya cepat pergi sebelum ibu itu tahu kalau mata ini sudah basah karena tak sanggup mendapat teguran dari Allah. Sudah mempertemukan dengan hambanya yang dengan kesabaran, ketabahan dan penuh keimanan ingin memuliakan orang tuanya meski dengan segala keterbatasan ekonominya. Masya Allah, luar biasa akhlaknya, baktinya pada ibu yang melahirkannya. Jemaah salat hari raya Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya Ismail sebagai anak yang patuh, yang cerdas dan telah lama diharapkan kehadirannya. Ujian ini jelas sangat berat bagi yang setua Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka
fanzur maza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menjembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas shadirin. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lalu dibawalah Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim ke tempat di mana akan disembelih. Apa yang terjadi? Ketika Ismail yang direbahkan di atas pangkuan ayahnya, lalu pisau itu yang sudah siap merobek lehernya. Inilah kejadian yang sungguh nyata. Allah menggantikan Ismail dengan seekor kibas. Allah gantikan di atas pangkuan Nabi Ibrahim alaihi salam. Peristiwa bersejarah ini dialami oleh Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, serta didukung oleh istrinya Siti Hajar, telah memberikan contoh kepada kita semua. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.